Selamat bersua lagi dalam acara Panorama Hazanah. Bersama saya, Burkon Hidayat, kita akan menyoroti berbagai isu menarik. Kalau sebelumnya kita membincang terkait dengan hubungan antara Iran dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, kali ini kita akan menyuguhkan isu yang berbeda karena isu ini menjadi sorotan banyak kalangan termasuk di Indonesia. Fenomena yang terjadi di kawasan Asia Barat berjalan begitu cepat. Transisi kekuasaan yang terjadi di Suriah sangat cepat terjadi, bahkan banyak kalangan yang terhenyak dengan perubahan yang begitu cepat ini. Tentu saja Anda, pemirsa, memberikan pertanyaan besar mengenai apa sebetulnya yang terjadi di Suriah. Mengapa kelompok Hayat Tahrir Asyam yang sebelumnya adalah metamorfosis dari kelompok Al-Qaeda, teroris Al-Qaeda, tiba-tiba mendapatkan dukungan dari Barat. Bahkan dalam beberapa wawancara di media-media mainstream Barat, dianggap sebagai tokoh yang telah berubah dari branding sebelumnya, dengan tampil misalnya yang terbaru mengenakan dasi dan yang lainnya. Ini memberikan pertanyaan besar sebetulnya apa yang terjadi di Suriah saat ini. Kemudian yang kedua, secara tiba-tiba juga Israel melakukan serangan besar-besaran, terutama menyerang berbagai daerah di Suriah, termasuk juga di daerah Golan dan daerah lain yang sangat strategis. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di Suriah? Untuk menjawab berbagai pertanyaan ini telah hadir bersama kita Ibu Dr. Dina Sulaiman, pakar Timur Tengah, yang akan menjawab berbagai pertanyaan yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Selamat datang Ibu Dina, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ibu Dina, bagaimana Ibu melihat perkembangan yang terjadi di Suriah ini yang begitu cepat terjadi? Sebetulnya bagaimana posisi Suriah sebagai negara dengan wilayah strategis saat ini? Apa pemain-pemain yang sedang bekerja saat ini, seperti apa polanya? Silakan. Saya terus terang sangat menyayangkan dengan perkembangan di Suriah karena ini sangat memukul perjuangan membebaskan Palestina. Kita tahu bagaimana Suriah selama ini adalah jalur yang menghubungkan Iran dengan Palestina dan Iran dengan Lebanon. Senjata untuk Lebanon, untuk Hizbullah Lebanon yang tujuannya adalah untuk melawan Israel, dan juga bantuan untuk para pejuang Palestina yang lagi-lagi tujuannya adalah untuk melawan Israel, itu kan lewat Suriah. Nah, tapi sekarang Suriah tiba-tiba saja dikuasai oleh sebuah kelompok yang sebenarnya adalah Al-Qaeda. Meskipun mereka sekarang berubah narasi, mengaku lebih moderat, mengaku bahwa oh itu adalah masa lalu, sebagaimana kita tahu ya, Jolani diwawancarai oleh media-media barat mengatakan itu adalah masa ketika saya masih muda. Dulu dia itu kan anggotanya ISIS. Dia adalah orang yang melakukan kejahatan terorisme, membunuh ya, dengan menggunakan narasi agama. Dia anggota ISIS, tapi sekarang dia mengatakan oh itu masa lalu saya, oh itu waktu itu saya masih muda. Artinya sebenarnya ini adalah kelompok yang ideologinya adalah ideologi kekerasan untuk mencapai kekuasaan, tapi sekarang mencoba menciptakan brand baru, dan ini sangat menyedihkan bahwa ternyata meskipun mereka pro kekerasan, tapi khusus untuk Israel mereka tidak melakukan kekerasan apapun. Bahkan ketika sekarang Israel menguasai banyak kawasan di Suriah, membombardir 80% fasilitas militer milik Suriah, mereka tidak melakukan aksi perlawanan apapun, hanya mengajukan tuntutan keberatan kan ke PBB.
Sehingga bagi saya ini kemunduran yang sangat fatal ya buat perjuangan pembebasan Palestina. Saya harap orang-orang Suriah sendiri kemudian menyadari apa yang sedang terjadi, menyadari siapa sebenarnya orang-orang HTS ini, dan mereka menjaga kedaulatan negara mereka. Mereka bersemangat untuk memperjuangkan lagi kemerdekaan seluruh wilayah mereka yang saat ini sebagian sedang diduduki Israel, sebagian diduduki oleh Turki, sebagian diduduki oleh Amerika Serikat, dan juga oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda ini. Terima kasih penjelasannya Bu Dina, menarik sekali tadi paparan yang disampaikan oleh Bu Dina, walaupun singkat tetapi sangat jelas sekali tadi memetakan bagaimana sebetulnya aktor-aktor yang bermain di Suriah ini, terutama keterlibatan begitu besar Israel di dalamnya dengan melakukan penyerangan secara sangat masif terhadap berbagai wilayah di Suriah. Yang kedua, juga di situ ada hal yang cukup jelas disampaikan oleh Ibu Dina terkait dengan bagaimana posisi Al-Jolani sendiri yang sebelumnya adalah kelompok bagian dari kelompok teroris, kemudian secara tiba-tiba diumumkan sebagai orang yang demokrat, dari yang moderat dan yang lainnya. Ini juga menjadi pertanyaan besar, bagaimana sebetulnya aktor-aktor para pemain di belakang ini yang ingin mengangkat Al-Jolani. Ini juga tadi disampaikan oleh Ibu Dina dengan sangat jelas. Nah, ada pertanyaan yang mungkin juga ditanyakan oleh para pemirsa kita terkait dengan mengapa Barat begitu menekankan terkait mengenai posisi HTS, Hayat Tahrir Asyam ini menjadi kelompok yang dianggap moderat. Ini tadi Bu Dina sudah jelaskan, tapi kita ingin lebih jauh lagi menggali sebetulnya apa sih kepentingan Barat terutama Amerika ini dalam menaikkan Al-Jolani dan kelompok teroris HTS ini. Silakan. Bagi Amerika Serikat dan negara-negara Barat, sebenarnya narasi mereka tentang terorisme, tentang tentang kelompok-kelompok yang harus dilawan karena melakukan aksi teror, itu sebenarnya adalah demi kepentingan mereka sendiri. Ya, kita umat Islam, bangsa Indonesia, tentu saja kita anti terorisme, itu pasti ya. Tapi demi kepentingan kita juga, kita nggak ingin negara kita hancur oleh aksi-aksi teror ya. Terorisme itu apa sih sebenarnya? Terorisme adalah aksi kekerasan dengan tujuan politik, dan kekerasannya itu kekerasan yang acak. Korbannya itu seringkali korban yang orang-orang nggak tahu apa-apa tentang politik. Mereka meledakkan bom di pasar, di sekolah, di perkantoran, itu kan korbannya acak ya, bahkan banyak anak-anak. Nah, tapi mereka melakukan itu demi kepentingan politik. Nah, itu kan terorisme. Buat kita orang Indonesia itu jelas harus dilawan. Tapi buat Amerika Serikat, selama ini justru mereka yang sejak awal mendanai berdirinya kelompok-kelompok teror ini. Misalnya apa? Misalnya Taliban dan Al-Qaeda dulu itu kan memang difasilitasi ya oleh Amerika Serikat dengan tujuan apa? Karena Amerika waktu itu butuh untuk mengalahkan Uni Soviet di Afghanistan. Nah, kemudian tiba-tiba saja setelah Taliban terguling, muncul perang melawan teror kan gitu ya di tahun 2001. Nah, kelompok-kelompok yang tadinya dianggap membantu Amerika Serikat tiba-tiba harus diperangi, dan memang diperangi juga oleh Amerika Serikat menjadi proyek besar secara global. Tapi sekarang buktinya gitu ya, untuk Suriah berbeda lagi situasinya. Orang-orang yang sama, kelompok-kelompok yang sama, yaitu Al-Qaeda, meskipun namanya berbeda-beda ya. Al-Qaeda sebenarnya HTS itu kan tadinya Al-Qaeda Suriah, namanya Al-Nusra, Jabhah Al-Nusra, kemudian ganti nama jadi HTS, Hayat Tahrir Al-Syam. Tapi ya aslinya ya Al-Qaeda juga. Nah, Amerika Serikat kemudian memasukkan HTS dalam list teroris, kemudian Al-Jolani juga bahkan dapat hadiah $10 juta ya. Kalau ada yang bisa membunuh Al-Jolani atau menangkap Al-Jolani akan dikasih hadiah itu sama Amerika Serikat. Tapi dulu gitu ya, sekarang Amerika Serikat sedang membutuhkan HTS untuk duduk di pemerintahan Suriah gitu. Tapi kan bagaimana caranya supaya Amerika tidak kehilangan muka? Ya, dicarilah cara
untuk membersihkan, untuk whitewashing HTS ini. Dan ini sudah sejak beberapa tahun yang lalu sebenarnya dilakukan oleh Amerika Serikat. Giuliani diwawancarain oleh media barat dan kemudian menyatakan bahwa dia sekarang sudah berubah. Sebenarnya HTS itu kan cuma alat, nanti kan bisa dibubarkan kalau pemerintahan baru Suriah berdiri. Banyak janji-janji terkait moderatisme yang akan dia terapkan kalau dia berkuasa di Suriah. Nah, itulah sebabnya Amerika Serikat sekarang ini seolah berusaha menghapus jejak masa silam dengan memunculkan citra-citra baru terkait HTS, dan saya harap orang menolak lupa gitu ya. Karena kalau ini dibiarkan, mau jadi apa nanti? Misalnya di Indonesia bisa saja nanti muncul kelompok-kelompok yang menghalalkan kekerasan, melakukan pembunuhan-pembunuhan untuk mencapai kekuasaan, lalu tiba-tiba saja setelah berkuasa, dia menyatakan, oh kami sekarang moderat, oh kami sekarang berubah. Dan itu kan sulit diterima ya, yang namanya ideologi nggak bisa berubah dalam semalam. Dan kalau kita lihat bagaimana di Afghanistan itu juga sebenarnya juga sudah terjadi ya, Taliban ketika berkuasa kembali di tahun 2021 kan juga menjanjikan hal-hal yang sama ya, akan berubah, akan menjalankan pemerintahan yang moderat dan sebagainya. Tapi kan kita lihat setelah beberapa tahun berlalu, akhirnya situasi kembali seperti semula. Ya benar, yang disampaikan oleh Uni tadi menarik sekali sebetulnya, penjelasan yang gamblang terkait bagaimana sebetulnya Barat, terutama Amerika Serikat, mempolitisasi isu terkait dengan terorisme, membuat kelompok teroris kemudian melakukan penyerangan terhadap teroris, bahkan menangkap para pemimpinnya. Setelah tidak bisa diatasi, kemudian digunakan lagi, diperalat lagi, seperti yang terjadi sekarang pada HTS ini, pada Al-Julani pimpinannya. Dan bagaimana menempatkan Al-Julani sekarang ini seperti orang-orang yang tidak punya masa lalu yang kelam itu. Dan terutama di Suriah. Tentu ini juga menjadi rekam jejak untuk perkembangan di Suriah ke depan. Ini saya pikir juga hal yang tadi ditekan oleh Ibu Dina sangat penting untuk kembali diingatkan bahwa sejarah itu penting. Melihat rekam jejak orang, terutama ini kan yang memiliki rekam jejak teroris ini, tidak bisa begitu saja kemudian dihapus. Dan ini juga menjadi pelajaran penting untuk Indonesia. Paparan tadi yang disampaikan oleh Ibu Dina menggarisbawahi mengenai persoalan geopolitik yang sangat jelas di Suriah terkait dengan posisi kepentingan dari Amerika Serikat dan Israel, terutama dua aktor penting ini dan beberapa negara lain. Nah, pertanyaan yang ingin kita telusuri lebih jauh terkait mengapa Amerika Serikat, Barat, dan Israel tidak menghendaki kelompok-kelompok yang naik dalam percaturan politik di Suriah dari kelompok-kelompok yang menentang mereka. Dalam pengertian ini adalah bagaimana positioning dari front perlawanan. Artinya kan kalau kita lihat lagi mundur ke belakang, Amerika Serikat tidak menginginkan Assad dan pemerintahannya. Kemudian menggantikan Assad dengan kelompok teroris yang sebelumnya juga dia musuhi. Ini sebetulnya apa yang ada di belakang ini? Silakan. Ya, artinya gini, yang terjadi di Suriah itu ada dua level analisis sebenarnya, level domestik dan level geopolitik regional. Nah, di domestik memang kan kita tidak bisa pungkiri ada banyak ketidakpuasan terhadap rezim Assad. Nah, ya sudah, memang itu bukan rezim yang sempurna sebagaimana rezim-rezim di negara-negara lain. Kita juga di Indonesia juga banyak yang tidak puas kan dengan pemerintahan. Tapi apakah solusinya dengan melakukan aksi kekerasan, melakukan pengeboman di tempat-tempat umum? Kan tidak ya. Apakah solusinya adalah dengan angkat senjata dan meminta bantuan senjatanya dari negara-negara asing, kemudian mendatangkan pasukan dari negara asing dengan kedok jihad gitu ya? Tentu tidak, itu kita tidak bisa terima. Jadi artinya di level domestik memang ada masalah di Suriah. Seharusnya orang-orang Suriah diberi kesempatan untuk menyelesaikannya dengan cara-cara yang demokratis, bukan dengan cara agenda penggulingan rezim yang sebenarnya didanai oleh pihak luar ini. Nah, ini kemudian masalah dana ini, suplai senjata, dana. Kenapa kok Amerika Serikat memberikan dukungan kepada aksi penggulingan rezim yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tanda kutip jihad ini? Ya karena
posisi geopolitiknya Suriah. Makanya penting bagi kita untuk melihat Suriah itu dengan perspektif geopolitik. Kenapa sih kok Suriah itu diperebutkan? Kenapa kok pemerintah Suriah itu harus pemerintahan yang pro atau ramah kepada Barat? Sementara Assad yang ini ya, pemerintahan Assad baik dia sendiri ataupun ayahnya ataupun pemerintahan-pemerintahan sebelumnya itu kan memang sangat anti Israel ya. Selalu berusaha untuk mengambil alih kembali Golan supaya jadi wilayah Suriah kembali karena sekarang diduduki oleh Israel. Nah, buat Israel ini adalah ancaman. Suriah dengan pemerintahnya yang sekarang adalah ancaman. Mereka menginginkan ada pemerintahan baru di Suriah yang bersahabat dengan Israel. Nah, artinya di level ini orang-orang harusnya selalu melihat bahwa Suriah itu diperebutkan karena ada faktor Israel di situ. Sehingga kalau kita hanya sibuk memperdebatkan analisis di domestik, ini pertentangan antar mazhab, ini karena Assad begini, Assad begitu, kita melupakan hal yang sebenarnya jauh lebih krusial, yaitu apa? Israel sekarang menjadi semakin kuat dengan menguasai berbagai wilayah strategis di Suriah. Bahkan sekarang Israel menguasai secara penuh Gunung Hermon. Gunung Hermon itu gunung tertinggi di Suriah dan dia bisa mengawasi ke arah Libanon, dia bisa mengawasi ke Suriah, dia bisa mengawasi Jordan, dan bahkan cuma 40 km jaraknya dari Damaskus. Jarak tembaknya Israel itu artinya udah benar-benar nih Suriah sudah benar-benar di bawah kendalinya Israel. Dan kita lihat bagaimana HTS pun tidak melakukan bahkan pernyataan keras pun enggak gitu ya kepada Israel. Nah, ini yang saya pikir kalau orang-orang memang pro Palestina, inilah sudut pandang yang harus dilihat. Bagaimana posisi Suriah itu seharusnya dipertahankan sebagai salah satu basis perjuangan untuk memerdekakan Palestina. Tapi sayang sekali sekarang situasinya menjadi memburuk. Dan ini saya mengkhawatirkan masa depan perjuangan Palestina, meskipun di saat yang sama yang namanya perjuangan Palestina nggak akan padam meskipun banyak negara yang akhirnya terhalangi untuk membantu, tapi orang-orang Palestina akan terus berjuang. Terima kasih Uni. Tadi dua hal yang ditekankan dalam penjelasan Ibu Dina mengenai pertama terkait dengan pada level domestik, yang kedua pada level geopolitik. Dan level geopolitik ini yang lebih penting karena mencakup juga bukan hanya berkaitan dengan posisi Suriah, tetapi juga tingkat regional karena melibatkan juga banyak pemain, terutama Amerika Serikat dan Israel. Ini hal yang menurut saya penting untuk diingatkan kembali kepada banyak kalangan, terutama pemirsa kita di Indonesia. Ancaman terorisme ini juga menjadi ancaman bukan hanya di kawasan Asia Barat, bukan hanya di Timur Tengah, tapi juga di Indonesia. Ini yang harus diwaspadai oleh kita bersama. Pada penghujung pertemuan ini, banyak sebetulnya yang ingin ditanyakan, tetapi karena waktu membatasi kita, saya akan menyampaikan ringkasan dari pembicaraan kita. Pertama, terkait dengan bahwa di Suriah ini banyak pemain yang terlibat. Dan sebetulnya yang terjadi bukan hanya persoalan pada domestik, pada kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Assad. Memang itu terjadi, ada seperti tadi dijelaskan oleh Ibu Dina, ada kekecewaan dan itu biasa terjadi. Tetapi yang lebih krusial adalah ada plot besar yang melibatkan para pemain internasional, terutama Amerika Serikat, Israel, dan beberapa negara terkait dengan kepentingan yang ada di Suriah ini. Yang kedua adalah bagaimana sebetulnya posisi dari HTS ini yang tiba-tiba kemudian diangkat menjadi seolah-olah adalah kelompok yang moderat, padahal punya rekam jejak yang sangat kelam sebagai kelompok teroris. Bahkan itu juga dilabeli oleh negara-negara barat sendiri termasuk Amerika Serikat. Tapi kemudian Amerika mengganti label itu dengan label-label yang lebih ramah, dengan moderasi dan yang lainnya. Demikian bagian ke-6 dari panorama Hazanah kita kali ini. Sampai jumpa kembali pada bagian lainnya yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.